Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada forum Zoom meeting malam hari ini untuk melaksanakan latihan debat rutin sebagai salah satu program kerja dari Divisi Pelatihan dan Riset. Adapun mosi perdebatan pada malam hari ini adalah Dewan ini percaya menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum sebagai upaya untuk mengatasi climate change. Sebelum dimulai, izinkan saya, Wahyu Rahmah, selaku MC untuk membacakan tata tertib dari debat. Tata tertib latihan debat. Yang pertama, latihan debat dilaksanakan secara daring dan tertutup untuk umum. Yang kedua, seluruh peserta yang mengikuti debat diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. Yang ketiga, peserta latihan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Yang keempat, seluruh penonton diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, argumentasi yang dipaparkan tidak boleh mengandung unsur sara, provokasi, atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kegaduhan. Yang keenam, peserta debat diperbolehkan untuk membawa catatan, alat tulis, dan lain-lain yang mendukung kegiatan latihan. Yang ketujuh, mosi akan dikirim setiap hari Selasa. Yang kedelapan, peserta latihan debat wajib mencantumkan nama atau username sesuai dengan format berikut. Pro atau kontra underscore nama. Contoh, pro_rahmah atau kontra_rahmah. Dan yang kesembilan, moderator berhak untuk memotong dan menghentikan pemaparan peserta apabila sudah melebihi batas waktu. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan peraturan dari debat. Yang pertama, waktu untuk masing-masing pembicara selama 5 menit. Yang kedua, pembicara penyimpul diberikan waktu 3 menit. Yang ketiga, pembicara ketiga tidak diperbolehkan untuk menjadi pembicara penyimpul. Yang keempat, interupsi baru boleh dilakukan setelah 1 menit waktu pembicara memulainya dan 1 menit sebelum pembicara mengakhirinya. Yang kelima, interupsi akan dipersilahkan oleh pendebat yang sedang berbicara. Yang keenam, durasi untuk interupsi maksimal 10 detik. Yang ketujuh, apabila interupsi melebihi 10 detik, moderator atau juri berhak untuk menghentikannya. Yang kedelapan, interupsi tidak diperkenankan pada giliran pembicara penyimpul. Yang kesembilan, apabila terjadi kendala teknis pada salah satu peserta latihan debat yang sedang menyampaikan pendapat, maka rekan satu timnya berhak untuk menggantikan dan melanjutkan argumentasi dengan durasi waktu yang tersisa. Kemudian yang terakhir, peserta latihan debat wajib berpakaian rapih dan sopan selama latihan berlangsung. Baik teman-teman semua, itu tadi tata tertib dan juga peraturan untuk latihan debat malam ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi inti, yaitu sesi debat yang akan dipandu oleh rekan saya, Kak Fauzul Hadi Arya Langga, selaku moderator. Halo, selamat malam Kak Fauzul. Malam. Oke, Kak Fauzul, apakah sudah siap untuk memandu latihan debat pada malam hari ini? Sangat siap. Oke, Kak Fauzul, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan saya Fauzul Hadi Arya Langga, selaku moderator pada latihan rutin malam hari ini, yaitu kegiatan latihan UKM Debat Jaya. Yang mana mosi yang diangkat pada latihan kali ini yaitu Dewan ini percaya menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum sebagai upaya mengatasi climate change. Yang mana di sisi pro ada Kak Omega Yohanes Tababan, ada Abdurrahman Imam Haramain, ada Wahyudi Rasul Akbar, dan di sisi kontra ada Salhayudi Rasulana, ada Rio Ananda Andriana, dan ada Tegar Fatwa Nugroho. Tanpa menunggu lama, saya ingin ngecek dulu dari kedua sisi, baik pro maupun kontra. Dari sisi pro sudah siap? Siap. Pembicara pertama. Oke, siap. Dari kontra bagaimana? Siap? Siap. Oke, baik. Semangat sekali ya.
Tanpa menunggu lama, MC Wahyu Rama, mohon ini timer. Oke, sebentar ya. Siap. Pembicara pertama dari tim Pro harap bersiap-siap. Oke, apakah yang share tadi screen katakan, saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, kepada pembicara pertama dari tim Pro, waktu 5 menit dipersilakan. Baik, cek. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Baik. Argumen yang akan saya buka dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati serta rekan berpikir yang saya banggakan. Mosi pada perdebatan malam hari ini yaitu Dewan ini percaya menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum sebagai upaya mengatasi climate change. Kami dari sisi pro, di sini kami memiliki keyword di mana setuju budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum dapat mengatasi climate change. Yang melatar belakangi kesetujuan kami yaitu budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum diperlukan untuk upaya mengatasi climate change, di mana climate change itu sendiri dapat mengakibatkan bencana alam dan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat di bumi. Di mana yang mendukung status quo kami yaitu budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum merupakan cara yang sederhana yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak climate change itu sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro menyatakan setuju dengan mosi ini karena sebagai tim pro kami menyetujui Dewan ini percaya menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum sebagai upaya mengatasi climate change karena ada alasan-alasan tersendiri. Alasan kami setuju dengan mosi ini yaitu dikarenakan menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki menjadi cara sederhana yang bisa dilakukan setiap harinya dan merupakan tindakan yang masuk akal untuk membantu mengatasi climate change itu sendiri. Bahkan hingga global warming, sebab dengan berjalan kaki dan naik kendaraan umum akan mengurangi emisi karbon yang merupakan salah satu penyebab atau yang merupakan salah satu hal yang dapat men-trigger climate change itu sendiri. Oleh karena itu, selain alasan tersebut, kami juga memiliki tujuan, di mana kami setuju dengan mosi ini tidak lain karena kami memiliki tujuan untuk membiasakan hidup sehat yang jauh dari kata polusi, emisi karbon, dan lain-lain di setiap harinya kepada lapisan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Tentu akan berdampak baik bagi bumi dan lingkungan dan yang terpenting persentase terjadinya climate change itu sendiri akan kecil. Oleh karena itu kami sebagai tim pro melimitasi perdebatan pada malam hari ini yaitu limitasi dalam debat malam ini adalah climate change yang ada di Indonesia serta warga yang menjadi pembahasan dalam perdebatan malam hari ini yaitu masyarakat yang berumur 11 hingga 45 tahun. Oleh karena itu untuk memahami mosi pada malam hari ini kita harus memahami apa itu climate change, di mana climate change atau perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Hal ini kami culik dari Kementerian Lingkungan Hidup 2001. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan argumen saya. Yang pertama, mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan? Karena kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan di mana setiap orang wajib untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Yang kedua, hal tersebut memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk mengatasi climate change jika semua warganya menerapkan hidup sehat. Karena jika telah terbiasa hidup sehat secara tidak langsung, mereka dapat memilah mana hal yang dapat merusak lingkungan dan mana hal yang tidak, sehingga pengurangan emisi karbon dan menghemat energi dan hal lain-lainnya yang dapat mengakibatkan climate change dapat berubah perlahan-lahan berkurang yang di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara pelaksanaannya? Maka kami memberikan argumen yaitu membiasakan budaya jalan kaki dan menggunakan transportasi umum saat ini karena lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya hidup sehat dan betapa bahayanya melakukan tindakan yang dapat men-trigger climate change itu sendiri. Yang alasan argumen saya selanjutnya itu bagaimana mosi ini dapat menyelesaikan masalah. Baik, kita berlogika pada malam hari ini. Jika kita melihat Indonesia merupakan negara industri yang merupakan penyumbang nomor 2 terbesar di bawah Cina sebagai negara penghasil emisi karbon, di mana hal ini disebabkan karena banyaknya pabrik-pabrik dan penggunaan transportasi pribadi yang sangat banyak.
di mana hal itu dapat mengakibatkan polusi begitu banyak di Indonesia dan akan menyebabkan climate change itu sendiri. Oleh karenanya, perlu adanya hidup sehat seperti memudayakan jalan kaki dan naik kendaraan umum untuk mengurangi emisi karbon dan polusi. Dengan demikian, peluang Indonesia mengurangi emisi dari yang lainnya seperti terbuka lebar, seperti emisi energi, emisi pertanian, emisi industri, dan limbah sehingga dengan berkurangnya ini akan membuat perubahan iklim itu minim terjadi di Indonesia. Di sini mungkin tim kontra akan bertanya, mengapa mosi ini sangat efektif jika dilakukan? Karena pertama, melihat dari latar belakang yang sudah saya paparkan, solusi paling tepat dan semua solusi terdapat di dalam alasan, tujuan, status quo, dan argumen-argumen saya sebelumnya. Yang kedua, contoh kasus yang terjadi di Indonesia akibat climate change, yakni pemanasan suhu bumi yang diakibatkan banyaknya emisi karbon, polusi limbah, energi, dan lain-lainnya. Bukti Indonesia dilanda badai tropis, Indonesia berada dalam ekuator bumi yang semestinya tidak bisa ditembus badai tropis. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia merupakan hal yang disebabkan oleh climate change dan pemanasan bumi. Kemudian hal lain yaitu kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia, hal yang disebabkan karena kenaikan suhu bumi yang signifikan karena semakin panas bumi semakin mudah memicu kebakaran. Prediksi BMKG baru-baru ini terjadi di mana musim hujan dan kemarau di 2030 tak bersahabat. Maksudnya pada saat musim kemarau Indonesia akan semakin kering 20% dan saat ini musim hujan akan semakin disertai hujan lebat. Itulah contoh kasus yang ada terjadi di Indonesia karena climate change sendiri. Oleh karena itu kami bangga menjadi tim pro. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya akan kita sambut pembicara pertama dari tim kontra. Apakah pembicara pertama dari Sudah. Baik, pada pembicara pertama dari tim kontra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Pidato perdebatan ini akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Kami dari tim kontra tidak menyetujui mosi pada malam hari ini, yaitu Dewan ini percaya menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum sebagai upaya untuk mengatasi climate change. Seperti yang kita ketahui bahwa hal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang sudah bersifat nasional. Artinya, permasalahan tersebut sudah menjadi masalah yang besar di Indonesia. Nah, adapun perubahan iklim itu sendiri merupakan sebuah keadaan di mana adanya perubahan yang mengacu pada perubahan suhu ataupun pola cuaca dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Artinya, perubahan tersebut sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, mari kita lihat apa sih yang mempengaruhi adanya perubahan iklim tersebut selain dari adanya gas rumah kaca, selain dari adanya pembakaran hutan. Hal tersebut juga dapat disebabkan dari mengembangnya industri-industri, baik itu industri pertanian, pabrik-pabrik yang berdiri di tengah kota, maupun industri perkebunan dan peternakan, di mana keduanya menggunakan pupuk buatan secara berlebihan. Hal tersebut dapat melepaskan gas meta dan N2O ke atmosfer secara bebas. Kemudian kita lihat dampak dari climate change itu sendiri. Yang pertama, menurunkan kualitas dan kuantitas hutan dari adanya penebangan dan pembakaran hutan. Kemudian yang kedua, meningkatnya gas rumah kaca karena adanya deforestasi. Kemudian yang ketiga, timbul kepunahan dari spesies yang ada di hutan di Indonesia itu sendiri. Yang terakhir yaitu tenggelamnya sebagian daerah pesisir maupun pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Maka dapat kita lihat bahwa untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim tersebut butuh langkah besar yang harus dilakukan oleh semua aspek, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Maka saya tegaskan kembali bahwa kami dari tim pro tidak menyetujui mosi pada malam hari ini, karena kalau tindakan yang dilakukan hanya sebatas dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan umum, apakah peningkatan pengguna kendaraan umum itu sendiri tidak akan meningkat? Kemudian, apakah upaya tersebut sudah dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim ini, di mana dampak tersebut sudah berjalan cukup lama di Indonesia itu sendiri? Nah, adapun solusi yang kami tawarkan pada malam hari ini yaitu Menteri Keuangan itu sendiri, yaitu Sri Mulyani, sudah menjelaskan bahwa ada langkah inovatif yang dapat dilakukan
untuk mengurangi adanya perubahan iklim itu. Salah satunya yaitu Climate Change Fiscal Framework, di mana itu merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk turut serta dalam penurunan emisi karbon, di mana pemerintah sendiri sudah menargetkan untuk penurunan tersebut yaitu sebesar 21% yang dilakukan dengan usaha sendiri dan 41% dilakukan dengan bantuan internasional. Dalam hal ini sudah dapat kita lihat bahwa internasional itu sendiri sudah turun tangan untuk menangani climate change ini. Climate change sudah terjadi selama ini. Kemudian yang kedua, adanya Energy Transmission Mechanism atau ETM, di mana hal tersebut merupakan salah satu program pemerintah yang meningkatkan infrastruktur energi dengan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil dan jangkau. Adapun solusi lain yang dapat kami tawarkan yaitu dengan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi. Apa itu upaya adaptasi dan mitigasi? Upaya adaptasi ini merupakan tindakan penyesuaian dari sistem sosial dan penyesuaian antara sistem dan sosial. Adapun upaya mitigasi itu merupakan upaya pengurangan sumber maupun peningkatan penyerapan gas rumah kaca, di mana kita semua tahu bahwa gas rumah kaca itu merupakan penyumbang terbesar dari adanya climate change itu sendiri. Nah, kedua upaya tersebut harus dilaksanakan secara beriringan agar dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang sudah terjadi selama ini, baik di Indonesia maupun di global itu sendiri. Sekian pidato debat dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 4 menit 12 detik. Selanjutnya akan kita sambut pembicara kedua dari tim pro. Apakah pembicara kedua dari tim pro sudah siap? Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, pidato kali ini saya mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Baik Dewan Juri yang saya hormati dan rekan berpikir dari pihak pro dan khususnya pada pihak kontra yang saya harapkan agar argumentasinya sesuai dengan mosi perdebatkan kali ini. Di mana mosi perdebatkan kali ini kita mengambil tema yang mana menghidupkan budaya jalan kaki dan angkutan umum salah satu upaya untuk menghadapi climate change. Oke Dewan Juri, sebelum saya berargumentasi pada kali ini, izinkan saya untuk mengkritisi perihal tentang argumentasi yang telah dijabarkan oleh pihak kontra dari pembicara pertama yang mana bisa dikatakan tidak memahami mosi perdebatan kali ini, di mana mereka hanya berpandangan pada satu titik tanpa memandang secara global. Perlu diketahui Dewan Juri yang saya hormati dan rekan berpikir dari pihak kontra, di mana di negara kita yang mana telah dilimitasi oleh rekan saya dari pembicara satu, bahwasanya di era abad 21 ini perindustrian udah merajalela di mana-mana, di mana industri tersebut banyak yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama dari kontra, yang mana di sini menurut yang dilansir oleh bagian perindustrian bahwasanya polusi yang dihasilkan oleh perindustrian ini memungkinkan yakni 38% rusak dari atmosfer di bumi. Maka dari itu di sini kami memberikan suatu solusi bahwasanya upaya jalan kaki dan angkutan umum salah satu upaya mengatasi climate change, dan kami mengamini dengan sebesar-besarnya karena ada beberapa hal apabila tidak diantisipasi adanya perubahan iklim. Yang pertama yakni kita membawa bahwasanya sesuai yang mana dilansir oleh guru pendidikan.com, perubahan iklim akan mengakibatkan bongkahan es yang ada di daerah kutub akan terus mencair dan mengakibatkan permukaan air laut akan terus menaik. Permukaan air laut yang meningkat juga akan mengakibatkan banyak daerah menjadi cepat mengalami banjir dan terendam oleh air laut. Sebagaimana tidak bisa kita pungkiri, setiap tahunnya negara kita Indonesia telah mengalami kebanjiran yang tidak diduga-duga walaupun sudah diantisipasi oleh pemerintahan. Ya, ini salah satu dampak dari adanya climate change. Yang kedua, poin kedua yakni suhu yang terus meningkat juga bisa mengakibatkan resiko kebakaran hutan menjadi lebih meningkat sebagaimana yang telah diargumentasikan oleh pembicara pertama dari pihak kami, di mana kondisi ini pernah dialami oleh salah satu negara Australia, walaupun di mana
negara Australia ini bukan negara yang bisa dikatakan terkenal pada industrinya. Akan tapi di sana telah mengalami kebakaran hutan hebat dan membabat habis hutan dengan ganas. Kebakaran hutan tersebut juga mengakibatkan terjadinya kekeringan dan berkurangnya tempat tinggal bagi hewan-hewan. Ini secara logis kita berbicara, Indonesia aja yang bisa dikatakan suatu negara yang industri aja, Australia yang mana bisa dikatakan tidak terlalu industri aja mengalami kebakaran, maka dari itu mengalami kebakaran apalagi negara kita yang penuh dengan kota-kota besar dan juga industri yang pesat, gimana akhirnya nanti. Oke, yang poin ketiga mengenai tentang perubahan iklim juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu pada air laut, di mana terus meningkat bisa membunuh berbagai hewan laut dan merusak terumbu karang yang ada di dasar dan permukaan laut. Tidak dipungkiri lagi Dewan Juri dan rekan-rekan berpikir dari pihak kontra. Negara kita yaitu negara tropis yang mana daripada daratannya. Jika climate change ini tidak diatasi dengan upaya yang telah dibawa oleh pihak kami, maka akan bisa mengurangi ekosistem yang ada pada dasar-dasar laut. Oke, lanjut kepada argumen. Maka dari itu kami dari pihak pembicara kedua mengamini dengan upaya jalan kaki ini, yakni suatu antisipasi dan upaya yang sangat efektif dan komprehensif untuk direalisasikan kepada negara kita. Sebab perlu diketahui saudara-saudara dan rekan-rekan berpikir semuanya, negara kita sudah mengalami perkembangan yang pesat selama kemerdekaan kali ini, di mana banyak kota-kota besar yang sangat memungkinkan untuk merusak atmosfer yang ada ataupun akan meningkatkan global warming, yang mana seperti kota-kota besar di mana Surabaya ataupun Jakarta. Sekian argumentasi yang bisa saya argumentasikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro yang telah menghabiskan waktu 5 menit 9 detik. Selanjutnya, kita sambut pembicara kedua dari tim kontra. Pembicara kedua dari tim kontra sudah siap? Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatannya. Pidato perdebatan kali ini akan saya mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, IPCC atau panel antar pemerintah terkait dengan perubahan iklim telah menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan suatu dampak yang sudah meluas dan besar, dan oleh karena itu perubahan iklim ini atau climate change ini membutuhkan peranan kita yang sangat luas, bukan hanya sekedar perubahan individu, namun juga perubahan sistem. Perubahan individu itu merupakan contoh membudayakan jalan kaki ataupun naik kendaraan umum. Itu merupakan suatu perubahan individu yang mana perubahan yang langkahnya kecil dan sederhana sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh pihak pro. Namun di sini yang saya tekankan bahwa yang namanya perubahan iklim ini memerlukan perubahan yang besar. Salah satunya adalah perubahan sistem, yang mana perubahan sistem pada saat ini merupakan banyak sistem yang tidak bijak dan aturan-aturan dari pemerintah. Contohnya adalah pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mana kemarin terkait dengan perizinan perusahaan seperti pertambangan dan industri kelapa sawit. Di sana pemerintah menyatakan bahwa perizinan itu akan membahayakan daerah-daerah itu, karena proses iklim menjadi semakin buruk ataupun climate change semakin buruk itu yaitu dengan perusahaan, karena dari perusahaan itu dapat menimbulkan emisi gas karbon yang sangat luas. Karena hanya dengan emisi karbon dari sektor kendaraan ataupun yang lainnya itu kecil, tapi dari sektor perusahaan itulah yang sangat besar. Selain dari perusahaan juga seperti industri kelapa sawit juga menghasilkan pemanasan yang global yang berarti. Seperti dengan terjadinya membantah terkait pernyataan dari Pro 1 terkait dengan cara sederhana.
Ya memang cara sederhana itu seperti dengan berjalan kaki ataupun naik kendaraan umum. Namun di sini bukan suatu solusi yang konkret, karena solusi yang konkret itu adalah dengan perubahan sistem, di mana sekarang itu kan banyak ketidakbijakan dari pemerintah terkait peraturan-peraturan. Terus di sini juga saya akan menyanggah terkait dari pernyataan Pro 2, yang mana pernyataan Pro 2 tadi bahkan gagal memahami limitasi sendiri. Tadi dari Pro 2 membawa terkait dengan perubahan iklim di Australia, padahal limitasi yang sudah disampaikan oleh pihak Pro yaitu terkait dengan climate change yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dari pihak Pro juga gagal memahami limitasi bagaimana akan memulai perdebatan ini dengan baik. Karena itu kami dari tim kontra menyatakan bahwa tidak setuju dengan mosi pada kali ini. Selain itu juga sudah disebutkan oleh rekan tim saya bahwasannya salah satu solusinya yaitu dengan adaptasi dan juga mitigasi. Selain itu juga ada deklarasi, di mana deklarasi ini adalah mendeklarasikan darurat iklim, di mana darurat iklim sekarang itu sudah menyebar luas, bukan hanya di Indonesia. Namun di Indonesia sendiri memang dampaknya belum nyata. Tapi hal ini akan menjadi nyata jika dibiarkan saja. Selain itu juga di sini ada solusi lain seperti dengan cara perubahan sistem yang telah saya sampaikan tadi. Itu merupakan salah satu cara yang benar-benar konkret. Selain itu juga kenapa tidak efektif terkait dengan jalan kaki ataupun naik kendaraan umum. Yang pertama itu dari segi waktu. Dalam hal segi waktu ini tidak sangat efektif sekali, karena banyak memakan waktu. Selain banyak memakan waktu, tentunya akan banyak memakan tenaga. Silakan. Oke, adaptasi apa dan dalam berupaya untuk menghadapi climate change? Oke, baik, terima kasih. Adaptasi yang dimaksud adalah penyesuaian di sistem sosial, yang mana dari masyarakat tersendiri harus paham terkait dengan cara-cara untuk mengatasi climate change ini. Namun bukan dengan cara jalan kaki ataupun dengan naik kendaraan umum. Di sini yang saya tekankan adalah dengan cara deklarasi, yang mana semua lingkup masyarakat harus bisa bersatu ataupun berdemokrasi untuk mendeklarasikan yang namanya darurat iklim. Karena di Indonesia tersendiri sudah jelas dampaknya terasa. Seperti akhir-akhir ini sering panas terjadi bahkan sampai titik 35 derajat. Oleh karena itu, sesuai dengan laporan IPCC yang telah dijelaskan oleh saya di awal tadi, memang hal ini perlu perubahan yang besar, yaitu dengan cara perubahan sistem. Bagaimanapun caranya, perubahan sistem ataupun perubahan dari pemerintah itu merupakan salah satu langkah kedua dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 4 menit 55 detik. Selanjutnya, kesambut pembicara ketiga dari tim Pro. Apakah pembicara ketiga dari tim Pro sudah siap? Sebelumnya saya ingatkan untuk interupsi diberikan waktu 1 menit setelah argumentasi dipaparkan oleh pedebat dan 1 menit sebelum pedebat mengakhirinya. Kepada pembicara ketiga dari tim Pro, saya silakan. Pembicara ketiga dari tim Pro. Oke, pidato kali ini saya mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati dan rekan berpikir dari pihak pro dan kontra yang saya hormati juga. Di kali ini, pada pembahasan kali ini, disayangkan sekali bahwasannya di mana pembicara kedua telah salah memahami perihal tentang pembicara kedua dari pihak pro, di mana mereka mengatakan bahwasannya limitasi dari pihak pro yakni pada Indonesia, sedangkan pihak pembicara kedua mengatasnamakan Australia. Perlu disayangkan bahwasannya sebagaimana yang telah diutarakan ataupun diargumentasikan oleh pembicara kedua bahwasannya Australia itu salah satu analogi
dari argumentasi pembicara kedua, di mana Australia yang notabene-nya bukan negara industri yang pesat aja mengalami kebakaran, apalagi Indonesia yang bisa dikatakan negara tropis dan bisa dikatakan juga negara industri yang pesat. Apakah boleh buat ketika industri yang tidak industri aja mengalami kebakaran, apalagi yang industri kayak Indonesia gitu. Maka dari itu di sini kami dari pembicara ketiga menyayangkan sekali, dan dan izinkan saya selaku pembicara ketiga berkomunikasi juga bahwasanya yang mana yang dibicarakan oleh pihak kontra pembicara kedua mengangkat suatu adaptasi, bukannya upaya jalan kaki dan angkutan umum itu salah satu adaptasi untuk mengatasi climate change. Sebab perlu diketahui adaptasi yang dimaksud ini masih belum komprehensif dan masih belum konkret yang telah dijabarkan ataupun dijelaskan diargumentasikan oleh pihak pembicara kedua dari pihak kontra. Maka dari itu ini salah satu kesalahpahaman dari pihak kontra, di mana dia telah mendukung kita bahwasannya jalan kaki dan juga angkutan umum salah satu adaptasi. Bukannya begitu, saudara-saudara dari pihak kontra. Maka dari itu izinkan saya melanjutkan argumentasi kali ini. Masuk. Oke, terima kasih. Sudah saya jelaskan tadi bahwasannya adaptasi yang dimaksud itu adalah penyesuaian di dalam masyarakat tersendiri, yang mana salah satu contohnya bukan dengan langkah kecil seperti berjalan kaki, tapi dengan langkah besar, yaitu mendeklarasikan darurat iklim. Selain itu juga adaptasi yaitu membangun ketahanan iklim dan keamanan di tingkat tapak melalui infrastruktur yang benar-benar oleh pemerintah. Dalam artian infrastruktur yang tidak merusak lingkungan. Terima kasih. Oke, ketahanan. Di mana yang dimaksud ketahanan dan kesadaran dari masyarakat? Bukannya ini salah satu solusi yang benar-benar konkret. Bahwasanya jalan kaki juga salah satu adaptasi. Dan juga salah satu kesadaran masyarakat bahwasanya dengan tidak menggunakan kendaraan umum itu salah satu mengurangan dari meminimalisir adanya polusi. Sebab perlu diketahui seberapa penduduk yang ada di negara kita, yaitu penduduk, apalagi negara kota-kota besar, mayoritas mereka menggunakan kendaraan umum, di mana kendaraan umum secara tidak langsung bisa dimiliki dan mendak. Ketika itu digunakan, direalisasikan, maka polusi yang ada pada kendaraan pribadi, lebih khususnya yang bernotabene pada kaca, di mana kaca sendiri bisa berdampak besar pada atmosfer dan bisa merusak pada iklim perubahan global warming pada dunia kali ini. Maka dari itu kami menyayangkan dari pihak kontra atas kesalahpahaman yang telah dijabarkan oleh pihak pro pembicara pertama dan kedua. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan lagi perihal tentang argumentasi kali ini, di mana perlu diketahui di kota-kota besar kali ini selalu beranggapan bahwa selalu mengatakan bahwasannya dengan adanya upaya-upaya ini langsung bisa membudidayakan gerakan sehat sebagaimana yang telah diutarakan oleh pembicara pertama. Maka dari itu kami menegaskan kembali bahwasannya mosi perdebatan kali ini sangat kita amini dan sangat efektif untuk kita realisasikan bersama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro yang telah menghabiskan waktu 4 menit 38 detik. Selanjutnya, kita sambut pembicara ketiga dari tim kontra. Nah, pembicara ketiga dari tim kontra bersiap? Baik. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Ya. 2-1. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman rekan berpikir saya dari kelompok kontra 1 dan kelompok kontra 2, bahwasanya untuk jalan kaki ini merupakan suatu tindakan yang hanya bersifat individual dan tidak bisa bersifat universal. Di antaranya karena kenapa? Karena climate change atau climate change ini adalah hal yang perlu kita sadari
ini bukan suatu masalah yang bisa diselesaikan oleh individu. Di mana masalah ini adalah masalah global yang di mana tidak bisa dilimitasi oleh suatu negara apapun. Jadi ini adalah permasalahan bersama, di mana permasalahannya itu adalah permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, tidak hanya dengan bersifat individual. Kelemahan tadi juga kontra 2 telah memberikan wacana bahwa kelemahan jalan kaki dan pembinaan kendaraan itu tidak efektif dalam segi waktu, banyak menguras tenaga dan kendaraan umum belum merata. Hal ini yang menjadi acuan kenapa budaya jalan kaki dan juga itu tidak bisa menjadi patokan dalam perubahan climate change. Dan juga ada beberapa opini dari Pro 1 dan Pro 2, maaf. Ada beberapa opini dari Pro 1 dan Pro 2 yang seakan-akan mendukung apa yang kita sajikan dalam debat kali ini. Di antaranya adalah tadi Pro 1 itu berbicara mengenai bahwasanya jalan kaki itu mengurangi emisi karbon dan lain sebagainya. Tapi Pro 1 juga berbicara tentang banyak pabrik-pabrik yang membuat climate change. Dan juga Pro 1 juga berbicara tentang emisi energi, emisi limbah, dan lain sebagainya. Padahal hal itu adalah hal yang dimana solusinya itu terdapat pada solusi yang kami berikan, bukan terdapat pada budaya jalan kaki dan mengurangi transportasi pribadi atau memperbudaya budaya umum. Hal yang seperti inilah yang kami anggap itu mendukung kami sebagai kelompok kontra untuk memenangkan perdebatan kali ini, karena dari opini kelompok pro itu malah lebih merujuk kepada kemenangan-kemenangan kami di antara yang tadi sudah saya paparkan, dan juga kelompok pro, terima kasih, dan juga kelompok pro itu sudah memberikan gambaran bagaimana climate change itu ada, salah satunya dengan kebakaran di Indonesia. Sedangkan kita tahu kebakaran Indonesia itu adalah suatu bentuk dari climate change itu sendiri. Jadi apa sih masalah dari kebakaran di Indonesia? Kita perlu membedah dulu, apakah kebakaran Indonesia itu diakibatkan oleh individual? Tentu tidak, karena kebakaran Indonesia itu diakibatkan oleh beberapa oknum yang menggunakan emisi berlebihan, tidak terima kasih, yang mengakibatkan kebakaran Indonesia. Jadi di sini dari kelompok pro itu dari tadi mengatakan tema tentang industri, tapi mereka lebih merujuk kepada jalan kaki dan juga mengurangi kendaraan pribadi atau membudayakan kendaraan umum. Tetapi yang mereka bawa adalah tema industri dan juga suhu yang terus meningkat dan juga kebakaran. Hal ini yang menjadi acuan bagi kami adalah bagaimana bisa upaya atau jalan kaki itu mengurangi climate change yang disebabkan oleh pabrik-pabrik yang sedang berjalan. Jadi ketika pabrik berjalan, walaupun kita berjalan kaki, itu akan mengurangi, walaupun kita berjalan kaki tapi pabrik berjalan, maka climate change akan terus terjadi. Dan hal itu tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena climate change adalah masalah universal dan tidak bisa kita selesaikan secara individual. Interupsi diterima? Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menyanggah bahwa di sini saya ingin bertanya, jikalau jalan kaki adalah merupakan hal secara individu, ini kami sangat tidak setuju, karena jalan kaki bisa diterapkan oleh semua orang yang ada di Indonesia jika diedukasikan oleh pemerintah untuk membiasakan cara tersebut. Sama halnya dengan pernyataan kalian dengan mendeklarasikan cara mitigasi. Cara mitigasi jika dilakukan oleh sebagian pemerintah doang, maka itu juga tidak berjalan. Oleh karena itu, jalan kaki pun bisa diterapkan oleh semua orang jika diberikan edukasi oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, interupsi diterima. Jikalau kita menekan pada edukasi, berarti itu akan menekan kepada proses. Solusi yang lebih relevan sekarang adalah solusi yang diberikan oleh teman saya, yaitu kontra 2, yaitu dengan memberikan, atau pemerintah itu memberikan aturan-aturan terhadap perusahaan-perusahaan yang bisa menyebabkan climate change, yaitu aturan-aturan mengenai berdirinya perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita membuat suatu aturan, itu kita bisa menggunakan aturan tersebut untuk menjadi acuan agar apa? Agar emisi karbon itu tidak terjadi lagi. Jikalau kita hanya kita berpikir pada edukasi dan individu, itu akan berpikir kita akan membutuhkan proses yang memerlukan proses yang sangat lama. Karena apa? Karena kita harus melakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia. Sedangkan emisi karbon itu disebabkan bukan hanya masyarakat, tapi juga dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Karena itu edukasi itu sangat tidak tepat, dan saya bangga dengan memenangkan
perdebatan kali ini karena kelompok pro malah lebih mendukung dari apa yang kita sampaikan. Terima kasih, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 5 menit 24 detik. Selanjutnya, tiba pada sesi pembicara penyimpul yang akan dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim kontra. Apakah pembicara penyimpul dari tim kontra sudah siap? Siap. Baik, kepada pembicara penyimpul dari tim kontra, waktu 3 menit, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Pidato perdebatan kali ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Permasalahan perubahan iklim adalah masalah yang tidak bisa dianggap sepele lagi. Ini merupakan masalah besar, yang mana masalah besar ini tidak bisa diselesaikan dengan langkah kecil, seperti dengan menghidupkan budaya jalan kaki lagi ataupun dengan naik kendaraan umum. Perubahan yang besar kita lakukan yaitu dengan mengubah sistem ketidakbijakan yang merusak alam dan dapat menimbulkan perubahan iklim. Yang mana dalam sistem itu kita menjadi korban dari ketidakadilan, kerusakan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kami tekankan lagi dari pihak kontra bahwasannya perubahan sistem merupakan salah satu ataupun merupakan satu langkah yang konkret untuk menyelesaikan perubahan iklim di era abad ke-21 ini. Karena ini bukan masalah kecil lagi. Oleh karena itu, tadi pun kami sudah menawarkan beberapa solusi terkait dengan mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan perubahan sistem yang sudah saya sebutkan sedari tadi. Dan itu juga dengan cara climate change fiscal framework yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan. Selain itu juga menurut laporan yang terbaru dari IPCC bahwasanya perubahan iklim ini timbul akibat emisi karbon itu yang banyak timbul dari perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu, kita sebagai individu harus tetap menuntut untuk mendeklarasikan darurat iklim. Oleh karena itu, kami dari pihak kontra tidak setuju membudayakan jalan kaki ataupun naik kendaraan umum. Dan saya kira dari pihak pro juga gagal dalam memahami emosi dan gagal dalam memahami limitasi. Karena limitasi tadi sudah saya jelaskan, sudah tim pro jelaskan juga bahwasannya hanya terkait dengan perubahan iklim di Indonesia saja, bukan perubahan iklim di Australia ataupun negara yang lainnya. Selain itu juga di sini jalan kaki tidak efektif ataupun naik kendaraan umum. Yang pertama itu dalam segi waktu, terus banyak menguras tenaga, dan terlebih lagi kendaraan umum belum merata di seluruh daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah dengan menuntut perubahan kepada pemerintah, yang mana pemerintah juga bertanggung jawab penuh atas perubahan iklim yang terjadi. Karena dari pemerintah tersebut, maka banyak perusahaan-perusahaan yang datang ke Indonesia, contohnya seperti perusahaan tambang dari negara asing, ataupun industri kelapa sawit, yang mana industri kelapa sawit itu dapat menghancurkan ekosistem hutan yang ada di Indonesia, ataupun mendeforestasi, sehingga cepat terjadinya global warming, ataupun dengan perusahaan pertambangan, yang mana terus menggerus tanah di Indonesia, dan menimbulkan berbagai uap yang menghasilkan emisi karbon yang berlebihan, dan itu merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar. Karena itu cara kecil tidak dapat mengatasi perubahan iklim. Maka dengan cara besar seperti merubah sistem dari ketidakbijakan peraturan pemerintah, itu yang menjadi perubahan yang konkret. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 3 menit lewat 2 detik. Selanjutnya kita sama penyimpul dari tim pro. Apakah pembicara penyimpul dari tim pro sudah siap? Siap. Baik, kepada pembicara penyimpul dari tim pro, saya persilakan waktu 3 menit. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa climate change sendiri yang terjadi di Indonesia itu merupakan hal yang besar. Mengapa demikian? Oleh karena itu, kami membudayakan jalan kaki dan kendaraan umum supaya hal tersebut bisa diatasi secara perlahan dan perlahan. Dan di sini kami berargumen bahwasannya climate change itu disebabkan oleh polusi yang banyak, disebabkan oleh industri-industri pabrikan, motor berlebihan, dan lain sebagainya. Di sini pihak kontra sangat sekali tidak menangkap secara jelas argumen yang telah saya bicarakan terlebih tadi, di mana mereka menyatakan bahwasanya mereka mendukung argumen dari tim kontra ini sangat tidak jelas. Karena kenapa? Karena dengan membudayakan jalan kaki dan membudayakan transportasi umum itu akan mengurangi dampak polusi yang ada di Indonesia, di mana dampak polusi merupakan salah satu penyebab climate change itu yang terjadi di Indonesia. Oke? Di sini juga kami sangat menyayangkan bahwasanya tim kontra sangat tidak
tidak berlogika dengan baik, di mana tim Pro 2 telah menyebutkan bahwasannya tadi merupakan analogi di mana tim negara Australia itu merupakan analogi dari dia, bahwasannya negara yang bukan industri saja bisa terjadinya terbakaran hutan, apalagi Indonesia yang merupakan negara industri yang besar, otomatis juga akan mengakibatkan kebakaran hutan yang sangat luas. Di sini saya juga sebagai tim Pro ingin menyimpulkan bahwasanya di sini kami memiliki alasan yang jelas dan memiliki contoh kasus yang sangat jelas, di mana limitasi yang kami berikan adalah limitasi yang terjadi di Indonesia, itu climate change terjadi di Indonesia, dan climate change yang sering terjadi di Indonesia itu adalah pemanasan suhu, di mana di sini telah disebutkan dan disungguhkan oleh tim Pro 2. Dia menyatakan bahwasannya tim kontra hanya berpacu pada satu titik, yaitu tentang efek rumah kaca. Seperti kita ketahui bahwasanya limitasi yang telah diberikan adalah limitasi climate change yang terjadi di Indonesia, dan climate change yang terjadi di Indonesia yang sering terjadi adalah pemanasan suhu, kenaikan suhu yang ada di Indonesia. Dan kenaikan suhu yang terjadi di Indonesia itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan, seperti contoh kasus yang saya berikan tadi, kebakaran hutan, kemudian musim kemarau yang sangat kering dan hujan yang sangat lebat, bahkan Indonesia dilanda oleh musim tropis. Ini telah diprediksi oleh BMKG bahkan hingga 2030. Dan inilah yang menjadi penyebab bahwasanya kami melimitasi hal yang terjadi di Indonesia, karena hal ini climate change yang terjadi di Indonesia itu hanya berpatok pada pemanasan suhu yang sangat tinggi, sedangkan efek rumah kaca yang terjadi di Indonesia sangat sedikit dan pemanasan suhu yang sangat tinggi, dan itulah menjadi limitasi kami. Dan di sini kami juga sangat menyayangkan bahwasanya tim kontra 3 menyatakan bahwasanya jalan kaki dan menggunakan kendaraan umum merupakan proses yang sangat lama dibutuhkan untuk mengatasi climate change. Dan hal ini sangat berbanding terbalik dengan kontra 2, di mana kontra 2 menyatakan bahwasanya dengan cara mitigasi dan deklarasi akan mengakibatkan pengurangan efek rumah kaca atau pengurangan climate change itu sendiri. Meskipun dampak nyatanya belum terjadi di Indonesia saat ini. Ini kan berbanding terbalik dengan kontra 3, di mana mereka tidak percaya proses, sementara kontra 2 mempercayai proses, walaupun mitigasi dan deklarasi belum nyata dampaknya terjadi di Indonesia. Tetap oleh karena itu kami juga bisa berargumen dengan jalan kaki dan menggunakan kendaraan umum, walaupun berproses secara perlahan dapat mengatasi climate change. Terima kasih. Bangga menjadi tim Pro. Terima kasih dari pembicara penyimpul dari tim Pro yang telah menghabiskan waktu 3 menit 1 detik. Dengan berakhirnya pembicara argumentasi dan dibawakan oleh pembicara penyimpul dari tim Pro, maka berakhir pula perdebatan latihan rutin kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita akan mendengar sedikit masukan dan pandangan dari Dewan Juri. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Dewan Juri kita yang telah ditugaskan adalah Kak Aidil, yaitu ketua umum kita semua. Namun pada kali ini Kak Aidil berhalangan hadir, jadi ditugaskan saya untuk melihat jalannya perdebatan pada malam hari ini. Jadi saya mulai jadi moderator, saya jadi pengamat ya. Baik, tadi perdebatan sudah berjalan dengan sengit dan sangat menarik ya. Ada banyak hal baru yang kita dapatkan dari apa itu climate change itu sendiri gitu, dari efek rumah kaca, emisi karbon, polusi dan lain sebagainya gitu, dan solusi-solusi yang ditawarkan dari kedua belah tim gitu. Baik, saya di sini tidak akan menilai satu persatu karena saya rasa secara individu semua sudah baik membawakan argumentasi dan sudah paham bagaimana memaparkan argumentasi yang hendak disampaikan gitu. Namun saya lebih menilai secara universal gitu, secara tim per tim gitu. Saya akan memberikan pandangan saya dari apa yang telah saya lihat dan dengar untuk tim Pro. Tim Pro tadi berangkat dengan limitasi yang sudah bagus, bahwa budaya jalan kaki itu cara yang sederhana dan angkutan umum itu sangat membantu masyarakat pada umumnya gitu. Dan juga kenapa budaya jalan kaki dan angkutan umum ini menjadi solusi karena ini yang menjadi masuk akal, mudah, dan juga hidup sehat. Itu yang dibawa oleh pembicara pertama dari tim Pro gitu. Dan juga bahwa emisi industri dan lainnya, bahwa tim Pro pertama juga melimitasi bahwa yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya hadir dengan pembicara kedua. Nah, pembicara kedua sudah bagus hadir dengan satu argumentasi yang mana polusi 38% itu
merusak atmosfer yang berasal dari kendaraan gitu ya. Jadi dengan menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum itu bisa mengurangi polusi 38%. Namun sangat disayangkan dari pembicara kedua yang dibawakan tidak merucut, dan sepanjang yang saya dengar dari pembicara kedua dari tim pro itu lebih menjelaskan terkait apa itu climate change itu sendiri gitu. Climate change itu sendiri ya, dan dari mana terjadi climate change itu sendiri. Sangat disayangkan tidak menguatkan argumentasi yang telah dibawakan dan tidak menguatkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tadi gitu. Selanjutnya pembicara ketiga. Nah, pembicara ketiga tadi pembicara ketiga dari tim pro ya, bahwa nah ini ada bantahan terkait apa yang disampaikan dengan pembicara kedua dari tim kontra, yaitu terkait adaptasi gitu ya. Dan tim pro ketiga sudah baik membantahnya, yaitu jika pembicara kontra menghadirkan solusi dengan adaptasi, maka jalan kaki dan naik kendaraan umum juga merupakan adaptasi. Saya rasa itu sudah merupakan bantahan analogi yang baik gitu. Dan itu saya rasa karena selebihnya sama apa yang dibawakan dengan argumentasi pembicara kedua gitu pada pembicara ketiga di tim pro. Selanjutnya saya masuk kepada tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra sudah hadir dengan menambahkan sudut pandang tentang climate change itu sendiri gitu dan dampak-dampaknya gitu. Namun dan juga sudah membantah argumentasi yang telah dibawakan oleh pembicara pertama tim pro, yaitu dengan menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum, bahwa tim pro meyakini bahwa ini akan mengurangi kendaraan-kendaraan pribadi, pastinya begitu. Dan tim pembicara pertama dari tim kontra hadir bahwa jika benar memang kendaraan pribadi itu akan menurun gitu. Namun yang akan bertambah adalah kendaraan umum itu sendiri akan bertambah. Bukankah ini juga sama dengan menambahkan polusi yang ada juga? Itu tadi yang dihadirkan oleh pembicara pertama dari tim kontra gitu. Dan juga ada solusi-solusi yang telah ditambahkan, yaitu dengan solusi yang diberikan, yaitu dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Menteri Ekonomi ya, kalau tidak salah saya itu ATM, ada juga Menteri Keuangan, ya Menteri Keuangan kalau tidak salah saya, yaitu dengan penurunan 21% dan itu dari yang terjadi di Indonesia dan bantuan global 41% gitu, dan juga hadir dengan adaptasi dan mitigasi gitu. Dan dikuatkan juga dari pembicara kedua dari tim pro, yaitu adaptasi dan mitigasi gitu, yaitu secara sosial dan pengelolaan secara sistem gitu. Dan pembicara kedua juga membantah argumentasi yang telah dibawakan oleh tim pro, yaitu bahwa jalan kaki dan naik kendaraan umum tidak efektif dan lambat ya. Dan juga tadi pembicara kedua menambahkan terkait UU Ciptaker. Saya di sini agak kurang paham kenapa UU Ciptaker ini dibawa, dan sedikit tadi ditambahkan bahwa dengan adanya perizinan langsung dari pusat ini menyulitkan. Ini mungkin agak sedikit saya kurang paham di sini. Namun ini baik karena ini membantah undang-undang dengan undang-undang. Tadi karena pembicara pertama dari tim pro juga membawa dengan undang-undang, pembicara kedua tim kontra membantahnya dengan undang-undang. Namun akan lebih baiknya jika ini dijelaskan secara rinci kenapa undang-undang ini sangat mendukung argumentasi yang dibawakan gitu. Terus ada penambahan argumentasi ya, penambahan solusi yang diberikan oleh pembicara kedua dari tim kontra, yaitu deklarasi gitu ya. Deklarasi itu untuk perubahan sistem secara cepat gitu. Dan pembicara kedua dari tim kontra juga menambahkan argumentasinya bahwa climate change ini bahwa isu global dan tidak bisa ditangani secara individu atau sendiri-sendiri gitu.
Jadi dengan perubahan sistem itu sangat cepat gitu jika kita mengubah sistem, maka untuk menyelamatkan climate change ini sangat mudah gitu. Itu satu analogi yang sangat baik menurut saya gitu. Terus hadir pembicara ketiga dari tim kontra bahwa menguatkan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekannya, bahwa membantah argumentasi yang telah dibawakan oleh tim pro ya, bahwa climate change ini bahwa isu yang bukan individu tapi isu yang universal. Jadi kendaraan umum dan jalan kaki tidak bisa jadi solusi. Itu yang dibawakan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya penguatan argumentasinya sudah oke. Saya rasa sudah menguatkan dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua rekan timnya. Terus bantahannya juga sudah bagus dengan analoginya, saya rasa. Terus langsung saja kita ke pembicara penyimpul ya. Pembicara penyimpul dari penyimpul tim kontra. Pembicara penyimpul dari tim kontra banyak mengulang apa yang telah disampaikan argumentasi pada perdebatan pembicara pertama, kedua, dan ketiga gitu. Akan lebih baiknya jika pembicara penyimpul itu kan kita kayak saling membanding-bandingkan gitu kan, bahwa argumentasi yang telah dibawakan ini tidak dibantah oleh pembicara yang lain gitu. Itu ada cuma sedikit gitu, bahwa emisi karbon yang timbul dari industri ini yang bantahan yang menurut saya bagus, bahwa dari pembicara tim pro juga mengatakan bahwa climate change terjadi dari polusi gitu, polusi kendaraan pasti yang disampaikan oleh pembicara pro. Namun ketika pembicara penyimpul hadir dengan membandingkan bahwa pembicara kontra mengatakan bahwa climate change terjadi yang sangat pesat hadir karena adanya industri gitu. Jadi emisi karbon itu timbul dari industri yang ada gitu, dari kelapa sawit dan lain sebagainya tadi. Lanjut kepada pembicara penyimpul pro. Pembicara penyimpul tim pro sangat bagus ya. Tadi sudah membandingkan argumentasi yang dibawakan dan yang tidak dibantah, dan juga namun saya disayangkan ada penambahan argumentasi, yaitu terkait prediksi BMKG terkait 2030 gitu. Seharusnya ini argumentasi bagus, alangkah lebih baiknya jika ini ditambah di argumentasi izin masuk. kedua. Itu udah aku sampaikan tadi pas bicara awal sebagai contoh kasus. Oke, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pembicara penyimpul dari tim pro juga sudah membawakan analogi yang telah disampaikan, bahwa tadi yang disampaikan terkait Australia itu bukan contohnya tapi analoginya gitu. Namun itu akan lebih baiknya jika dikerucut lagi di general udah baik. Cuma untuk pembicara penyimpul ini untuk keduanya ya, pembicara penyimpul itu semuanya. Pembicara penyimpul itu kita jangan lebih menekankan pada apa yang telah kita bawakan, tapi kita lebih menampilkan kesalahan-kesalahan apa yang disampaikan oleh tim lawan kita gitu. Dan kesalahan itu kita tunjukkan dengan membandingkan atau membenturkan kesalahan itu dengan argumentasi yang telah dibawakan oleh tim kita gitu. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum menanyakan mengumumkan siapa pemenang dan best speaker-nya. Saya mau nanya dong Kak. Dalam perdebatan itu kan pasti yang membuat limitasi itu kan kelompok pro ya. Iya benar. Nah, limitasi itu bisa nggak dari kontra itu mengkritik limitasi? Jadi bisa. Gimana?
bisa dikritik limitasi apabila limitasi itu dianggap tidak sesuai dengan MOSI, dan bukan hanya mengkritik, tapi setelah mengkritisi limitasi yang telah dibawakan oleh pembicara pertama pro, pembicara pertama kontra harus membuat limitasi juga gitu, bahwa dan nanti dewan juri yang akan menilai mana limitasi yang lebih masuk akal gitu, kan gitu. Nah, bisa jika ingin diubah limitasinya bisa, tapi dengan tadi apabila limitasi tersebut tidak masuk akal yang telah disampaikan oleh pembicara pertama pro gitu. Tapi jangan hanya sekedar mengkritisi limitasi ya, tapi kalian juga harus bisa menghadirkan limitasi baru gitu. Nanti dewan juri yang akan menilai mana limitasi yang lebih masuk akal. Baik, terima kasih. Zul, mau nanya juga dong. Misal Iya, boleh. kan di debat pasti ada sanggahan, di debat kan pasti ada interupsi, ada sanggahan gitu. Nah, jawaban dari interupsi itu ataupun pendapat dari pertanyaan di interupsi itu bisa nggak dimasukin ke dalam kesimpulan gitu? Ketika pembicara penyimpul ntar. Bisa, itu bisa dengan tadi, dengan saling membenturkan. Kan kita ketika pembicara penyimpul itu kan saling membenturkan argumentasi kan gitu. Nah, bisa misalnya kalian di pembicara penyimpul, gini misalnya seperti tadi yang telah dikritisi oleh tim lawan, misalnya tadi kayak bahwa dengan jalan kaki ini sudah merupakan adaptasi juga baru gitu. Nah, itu kan ada di interupsi tadi kan. Nah, kalian hadirkan juga di pembicara penyimpul bahwa bahwa hal ini sudah dijawab di saat sesi argumentasi perdebatan oleh pembicara kedua misalnya, ketiga gitu. Namun sangat disayangkan bahwa dari tim lawan sangat masih belum memahami apa yang telah kami sampaikan gitu. Itu kan juga saling membenturkan gitu. Gitu. Bisa. Yep. Ya. Sebenarnya kalau mau kita lebih kasarnya lagi di pembicara penyimpul itu sebenarnya kita itu saling unjuk kesombongan gitu di pembicara penyimpul itu, unjuk kesombongan dan unjuk saling salah menyalahkan gitu itu sih kalau secara kasarnya gitu. Cuma kan kita juga perlu memainkan teknik gitu kan, teknik berargumentasi gitu supaya menarik perhatian orang gitu. Oke, yang lain ada atau langsung? Oke, saya rasa langsung ya. Ini berat ini. Mosinya sangat berat ini. Siapa yang kasih mosi itu? Mosinya berat banget ini. Saya mendapatkan istilah-istilah baru tadi. Oke, dari saya untuk pemenang dari latihan rutin hari ini dimenangkan oleh tim kontra dengan alasan bahwa tim kontra pertama kompak, saling menguatkan argumentasi dan kebanyakan solusi yang dihadirkan itu mampu menutupi argumentasi yang disampaikan oleh tim pro. Sesimpel itu sih menurut saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri agar tidak ada perbincangan di luar. Itu sih tadi alangkah lebih baiknya jika dari tim pro dan kontra kan tadi saya mendengarkan ada kalau dari tim pro hadir dengan polusi yang hadir bahwa dari kendaraan sekitar 38% gitu. Terus dari tim kontra hadir dengan bahwa climate change itu terjadi kebanyakan dari industri yang ada gitu. Nah, seandainya antara kendaraan dan industri yang ada ini saling dibenturkan gitu, saling unjuk siapa yang lebih unggul, apakah karena industri, apakah karena kendaraan gitu. Itu sih kalau itu saling ditunjukkan itu akan lebih panas lagi sih tadi. Nah, gitu. Karena kan kita kan pasti sama-sama setuju bahwa climate change ini bahwa perubahan suhu dan ini merupakan isu yang segera harus kita atasi gitu. Namun kan yang akan dinilai bahwa solusi mana yang lebih
kuat gitu. Dan tadi tim kontra bahwa mengatakan bahwa dengan perubahan sistem, karena perubahan sistem, jika kita merubah sistem itu akan lebih cepat dibandingkan kita dengan merubah pola budaya gitu. Gitu. Itu sih menurut saya untuk pemenang kali ini. Selanjutnya, best speaker perlu nggak sih? Nggak perlu ya? Best speaker menurut saya pada latihan kali ini diraih oleh nunggu ya, oleh Rio Ananda, tim bicara kedua dari tim kontra, tim kontra gitu. Pertama, kenapa Rio? Dalam menyampaikan argumentasi tidak banyak jeda, lancar, terus bantahan yang diberikan dengan analogi yang disampaikan itu bisa diterima. Itu sih, meskipun ada beberapa yang agak kurang dikerucut gitu, tapi sudah baik. Untuk keseluruhan semua pembicara sudah baik, saya rasa sudah menunjukkan progres yang sangat luar biasa ya. Selama bulan Mei ini saya rasa semua pembicara sudah menunjukkan progresnya yang sangat baik gitu. Oke, sebelum saya kembali menjadi moderator, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa tidak ya. Baik, saya kembali ke menjadi moderator. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan penilaian kepada kedua tim, tim pro dan kontra, yang mana telah sama-sama kita mendengar yang latihan kali ini dimenangkan oleh tim kontra, dan best speaker pada malam hari ini yaitu rekan kita semua, kebanggaan kita semua, yaitu Rio Ananda Andriana. Baik, selamat kepada yang menang dan semangat kepada yang belum mendapatkan kemenangan. Belum menang bukan berarti kita tidak mampu, tetapi waktunya saja belum tepat bagi kita. Itu saja dari saya sebagai moderator. Dengan berakhirnya penilaian tadi, maka berakhir pula tugas saya sebagai moderator. Saya akhiri. Apabila selama saya mengarahkan sesi perdebatan tadi, apabila ada salah ucap maupun sikap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fauzul selaku moderator yang sekaligus merangkap sebagai juri pada latihan debat malam hari ini. Baik teman-teman semua, karena latihan debat pada malam hari ini sudah selesai, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Namun sebelum acara ini berakhir, marilah kita untuk mendokumentasikan acara ini terlebih dahulu. Silahkan bagi teman-teman yang bisa open kamera, silahkan open kamera, saya tunggu. On cam you. Yuk, Dian, Sally, Saadatul, Rizka, Vidya, Alfia, Nadia, On cam you. Kalau on cam semua kayaknya bagus deh. Ini nggak ada lambang UKM debat kah? Kayak apa kayak gitu? D kayak lambang. Gimana lambang kayak debat? Nanti dibuat di filter. Gini, filter gini. Pakai otak. Ayo, Ramah dipandu. Gimana sih ini? Oke, bentar. Kita formal dulu ya. Yang pertama formal dulu ya. KTP kan? Oke, bentar. Aku mau mindahin yang on cam biar ke atas semua.
Bisa gitu ya? Bisa. Tem. Aku kok kudet ya. Masa bisa dipindah sih? Bisa. Ternyata bukan aku doang. Oke, sip, bagus. Ya, aku di sini sendiri. Bentar. Oke, sip. Oke, kita formal dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Yang kedua mau kayak gimana? Kayak Wahyu bilang tadi, mikir. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mikir banget gitu. Bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke, sip. Mau lagi? Sudah Rasul Oke. 3. Sunnah Rasul 3. Oke, cukup ya. Itu istri. Kalau kurma kan 3. Ganjil, Ding. Oke, lanjut. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah bersedia untuk open kamera untuk sesi dokumentasi pada malam hari ini. Baik, karena latihan debat pada malam hari ini sudah selesai, maka kita tutup terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya selaku MC mohon pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys. Terima kasih.